Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Remaja Putri tentang Anemia dengan pendekatan promosi kesehatan dalam mencegah anemia. Kelompok yang beranggotakan saya sendiri, nama Afara Triananda, NIM J4101900104 dari kelas Kesmas 4B, dan rekan saya yang bernama Anissa Rizka Damayanti dengan NIM J4101900105 dari kelas Kesmas 4B. Ada pendahuluan. Isi dari pendahuluan, remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai sejumlah perubahan. Masalah gizi utama yang juga banyak dialami oleh remaja adalah anemia. Remaja putri pada setiap bulannya akan mengalami menstruasi, yang mana pada saat menstruasi ini akan beresiko terkena anemia, ditambah lagi dengan kebiasaan diet remaja putri yang kurang baik yang dapat meningkatkan resiko terjadinya anemia. Remaja membutuhkan asupan zat gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut Solzhenitsyn tahun 2004, anemia merupakan keadaan di mana massa eritrosit dan massa hemoglobin yang beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. Anemia dapat diartikan sebagai penurunan kadar hemoglobin serta hitung eritrosit hematosit di bawah normal, menurut Handayani dan Wibowo tahun 2008. Gejala yang sering dialami antara lain lesu, lemah, pusing, mata berkunang-kunang, dan wajah pucat. Anemia dapat menimbulkan berbagai dampak pada remaja, antara lain menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena penyakit, menurunnya aktivitas dan prestasi belajar karena kurangnya konsentrasi. Anemia terjadi akibat kadar hemoglobin atau eritrosit lebih rendah daripada nilai normal. Anemia umumnya disebabkan karena ada pendarahan kronik atau malnutrisi, atau yang disebut kurang gizi. Menurut Rusilanti tahun 2007, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anemia, antara lain adalah status gizi, menstruasi, dan sosial ekonomi. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas nasional tahun 2013 menunjukkan prevalensi anemia pada usia 5-14 tahun sebesar 26,4%. Prevalensi anemia menurut WHO memprediksi sekitar 27%. Remaja putri di negara berkembang menderita anemia. Selain itu, adanya siklus menstruasi setiap bulan merupakan salah satu faktor penyebab remaja putri mudah terkena anemia defisiensi besi. Anemia masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia yang belum tuntas ditangani. Prevalensi kejadian anemia pada remaja perempuan di Indonesia masih tinggi, yaitu sebesar 22,7%. Anemia pada remaja dapat berdampak jangka panjang bagi dirinya maupun anaknya kelak. Remaja yang menderita anemia bisa lebih parah pada saat hamil karena kebutuhan gizi saat hamil mengalami peningkatan. Jika tidak segera diatasi, maka dapat membahayakan dirinya dan bayinya. Menurut Veratemala tahun 2017. Hasil riset kesehatan daerah atau Riskesdas 2018 menunjukkan peningkatan prevalensi anemia pada ibu hamil yaitu 37,1% pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018. Hal ini tidak terlepas dari peran konsumsi gizi pada masa remaja sehingga berdampak pada status gizi dan anemia pada masa kehamilannya. Menurut Kemenkes RI tahun 2018. Anemia pada remaja untuk dirinya dan juga dapat untuk anaknya yang dialami anemia kemungkinan tidak langsung terlihat, namun dapat berlangsung lama dan mempengaruhi kehidupan remaja selanjutnya. Ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan remaja mengalami anemia, diantaranya adalah pertumbuhan yang cepat, ketidakcukupan asupan makanan zat besi atau makanan sumber vitamin C, melakukan diet vegetarian, melakukan diet yang membatasi asupan kalori, sering melewatkan waktu makan, suka melakukan olahraga berat, dan kehilangan darah banyak saat menstruasi. Kondisi-kondisi tersebut dapat meningkatkan resiko anemia pada remaja dan memberikan dampak berupa terganggunya pertumbuhan dan perkembangan, kelelahan, kerentanan terhadap infeksi karena sistem kekebalan tubuh menurunkan fungsi daya tahan tubuh, rentan terjadi keracunan, dan terganggu fungsi kognitif menurut Veratemala tahun 2017. Pengetahuan seseorang dapat mempengaruhi kejadian anemia pada remaja putri. Kurangnya pengetahuan tentang anemia, tanda-tanda, dampak, dan pencegahannya mengakibatkan remaja putri mengkonsumsi makanan yang kandungan zat besinya sedikit, sehingga
asupan zat besi yang dibutuhkan remaja putri tidak terpenuhi menurut Listiana tahun 2016. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yaitu meningkatkan status gizi masyarakat. Suatu status gizi yang baik akan mempengaruhi status kesehatan. Masalah gizi juga perlu diperhatikan untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menurut Ahmadi tahun 2008. Hasil Riskesdes tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi remaja yang mendapatkan tablet zat besi adalah 76,2%, sedangkan yang tidak mendapatkan tablet sebesar 23,8%. Namun demikian, dari 76,2% remaja putri yang mendapatkan tablet zat gizi tersebut, hanya ditemukan 1,4% yang mengonsumsi tablet zat besi lebih dari 52 butir, sedangkan 98,6%-nya mengonsumsi kurang dari 52 butir menurut Kemenkes RI tahun 2018. Penelitian ini menyebutkan bahwa program suplementasi zat besi pada remaja putri belum efektif, di mana hasil prevalensi anemia hemoglobin kurang dari 12 gram per DL sebelum program 20,7% mengalami penurunan menjadi 15,2% setelah 4 bulan intervensi, menurut Permatasari tahun 2018. Data ini menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan tersebut masih belum efektif untuk membudayakan remaja putri dalam mengkonsumsi tablet zat besi, yang tentu saja akan berdampak pada belum efektifnya upaya untuk menurunkan kejadian anemia pada remaja putri di Indonesia. Oke, selanjutnya struktur yang kedua ada metode. Isi dari metode, penelitian ini merupakan penelitian gizi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian through eksperimen dengan penelitian model pre-test, post-test control group design. Penelitian ini dilakukan pada SMP Negeri 31 Kota Semarang yang dilakukan pada tanggal 15 April 2019 sampai 14 Mei 2019. Random sampling dengan perbandingan kelompok sampel dan kelompok kontrol yaitu 1:1 tanpa matching. Populasi pada penelitian ini sebanyak 242 siswi berusia 12-15 tahun. Jumlah sampel sebanyak 54 orang dengan 27 kelompok perlakuan dan 27 kelompok kontrol. Pada awal penelitian, kedua kelompok diberikan soal pretest. Setelah itu, kelompok perlakuan diberikan edukasi gizi mengenai anemia dan kelompok kontrol tidak diberikan edukasi gizi. Setelah 1 minggu, kedua kelompok diberikan soal post-test mengenai gizi anemia. Dalam mengukur pengetahuan menggunakan MIN, analisis yang digunakan adalah uji independen test dan uji regresi linear. Berikutnya saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Berdasarkan tabel pengetahuan sikap di atas, didapat 100% siswi memiliki pengetahuan kurang baik sebelum diberi perlakuan. Setelah diberi pengetahuan berupa edukasi gizi, 48,1% siswi menjadi baik, dengan peningkatan MIN pengetahuan sebesar 41%, sedangkan kelompok kontrol tidak mengalami perubahan persentase. Berdasarkan penelitian, kelompok yang diberi perlakuan memiliki pengingatan pengetahuan lebih tinggi daripada kelompok kontrol, sehingga dapat dikatakan bahwa siswi yang diberikan pengetahuan mengenai anemia dapat menerima dan memahami materi yang disampaikan. Berdasarkan analisis statistik menggunakan uji regresi linear, didapati remaja putri yang diberikan edukasi pengetahuan mengenai anemia memiliki persen benar lebih baik dibandingkan yang tidak diberi edukasi pengetahuan. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap salah satunya adalah pendidikan. Sedangkan menurut Purwanto, sikap dapat dipelajari serta dapat berubah-ubah sesuai dalam keadaan dan syarat tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan adanya edukasi pengetahuan, anemia dapat mengubah sikap menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu tabel pengaruh edukasi terhadap pengetahuan dan sikap.
Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa kelompok yang diberi edukasi gizi memiliki peningkatan skor sikap lebih mendukung dibandingkan dengan kelompok yang tidak diberi edukasi gizi. Dengan adanya edukasi gizi, siswa memiliki sudut pandangan yang lebih baik mengenai anemia sehingga terjadi perubahan sikap menjadi lebih baik untuk kedepannya. Berdasarkan analisis statistik menggunakan uji regresi linear, didapati remaja putri yang diberi edukasi gizi mengenai anemia memiliki persen benar 37 poin lebih baik dibanding dengan remaja putri yang tidak diberikan edukasi gizi. Sesuai dengan teori Chair dan Sweta, edukasi gizi merupakan pendekatan yang edukatif untuk meningkatkan pengetahuan. Hal ini dapat terlihat dari peningkatan pengetahuan tertentu secara statistik bermakna. Didapati peningkatan sikap siswi berdasarkan kategori secara statistik bermakna P kurang dari 0,05. Faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap salah satunya adalah pendidikan. Sedangkan menurut Purwanto, sikap dapat dipelajari serta dapat berubah-ubah sesuai dalam keadaan dan syarat tertentu. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa dengan adanya edukasi gizi dapat mengubah sikap menjadi lebih baik. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan. Adanya peningkatan pengetahuan ini sejalan dengan penelitian Ferrarica yang menunjukkan bahwa setelah diberi edukasi terjadi peningkatan pengetahuan pada remaja. Peningkatan pengetahuan siswi dengan diberikan edukasi gizi mengenai anemia terjadi peningkatan skor lebih baik dibanding dengan siswa yang tidak diberi edukasi gizi. Hal ini dapat disebabkan karena siswi yang mendapatkan edukasi gizi mendapat tambahan pengetahuan mengenai gizi anemia yang tadinya tidak mengetahui menjadi lebih mengetahui. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam memberikan edukasi gizi mudah dipahami dengan pesan yang disampaikan secara singkat dan jelas. Pengetahuan merupakan hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indera yang ia miliki. Dalam mendapatkan pengetahuan individu harus melalui suatu media adalah salah satunya dengan berdiskusi. Peningkatan pengetahuan pada penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khairunisa yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan sebelum diberi edukasi gizi dan sesudah diberikan edukasi gizi antara kelompok perlakuan dan kontrol P sama dengan 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa siswi yang mendapat edukasi gizi mendapatkan pengetahuan tambahan mengenai gizi anemia. Selain ini, penelitian Khadijah yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat pengetahuan sebelum diberikan edukasi gizi dan sesudah diberi edukasi gizi antara kelompok perlakuan dan kontrol P sama dengan 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemberian edukasi gizi mengenai anemia memiliki pengetahuan terhadap tingkat pengetahuan siswi dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Peningkatan skor sikap siswi dengan diberikan edukasi gizi mengenai anemia terjadi peningkatan skor lebih baik dibanding dengan siswi yang tidak diberikan edukasi gizi. Hal ini dapat disebabkan karena siswi yang mendapatkan edukasi gizi mendapatkan tambahan gambaran mengenai gizi anemia yang tadinya tidak mengetahui menjadi lebih mengetahui. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam memberikan edukasi gizi mudah dipahami dengan pesan yang disampaikan secara singkat dan jelas.
sehingga siswi yang mendapat edukasi gizi lebih memahami mengenai gizi anemia. Peningkatan skor sikap pada penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Khadijah yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat sikap sebelum diberikan edukasi gizi dan sesudah diberikan edukasi gizi. Antara kelompok perlakuan dan kontrol P sama dengan 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok perlakuan memiliki peningkatan skor sikap lebih baik dibanding dengan kelompok kontrol. Selain itu, penelitian sejalan dengan penelitian Kusmawati yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sikap sebelum diberikan edukasi gizi dan sesudah diberikan edukasi gizi dengan nilai P 0,000. Hal tersebut menunjukkan bahwa setelah diberi edukasi gizi terdapat peningkatan skor sikap. Berikutnya yaitu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pengetahuan anemia dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja putri yang anemia di SMPN 31 Semarang. Sekian presentasi jurnal kali ini. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir ada abstrak. Isi dari abstrak, yang pertama latar belakang remaja merupakan transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang ditandai sejumlah perubahan. Masalah gizi utama yang juga banyak dialami oleh remaja adalah anemia. Remaja putri pada setiap bulannya akan mengalami menstruasi yang mana pada saat menstruasi ini akan beresiko terkena anemia, ditambah lagi dengan kebiasaan diet remaja putri yang kurang baik dapat meningkatkan resiko terjadi anemia. Remaja membutuhkan asupan zat gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Yang kedua ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan remaja untuk mengenai anemia. Yang ketiga ada metode. Penelitian ini merupakan penelitian gizi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian through eksperimen dengan penelitian model pre-test, post-test, control group design. Penelitian dilakukan pada SMP Negeri 31 Kota Semarang yang dilakukan pada tanggal 15 April tahun 2019 sampai 14 Mei 2019. Random sampling dengan perbandingan kelompok sampel dan kelompok kontrol yaitu 1:1 tanpa matching. Populasi pada penelitian ini sebanyak 242 siswi berusia 12-15 tahun. Jumlah sampel sebanyak 54 orang dengan 27 kelompok perlakuan dan 27 kelompok kontrol. Yang keempat ada hasil terjadi peningkatan pengetahuan. Adanya peningkatan pengetahuan ini sejalan dengan penelitian Federica yang menunjukkan bahwa setelah diberi edukasi terjadi peningkatan pengetahuan pada remaja putri. Peningkatan pengetahuan siswi dengan diberikan edukasi gizi mengenai anemia terjadi peningkatan skor lebih baik dibandingkan dengan siswi yang tidak diberikan edukasi gizi. Hal ini dapat disebabkan karena siswi yang mendapatkan edukasi gizi mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai gizi anemia yang tadinya tidak mengetahui menjadi lebih mengetahui. Simpulan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian pengetahuan anemia dapat meningkatkan pengetahuan sikap remaja putri yang anemia di SMPN 31 Semarang. Kata kunci ada pengetahuan, sikap, perilaku remaja putri, anemia, dan tablet zat besi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.